orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Paulus menekankan kehadirannya yang adalah tugas dari Allah untuk mengenalkan kasih karunia Allah kepada kita semua orang-orang yang percaya pada saat itu. Di mana pada saat itu Rasul Paulus diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan berita Injil, untuk menyampaikan keselamatan bagi setiap orang-orang yang belum percaya kepadanya. Ada amin? Semangat dong. Amin. Semua puasa di sini? Amin. Amin ya. Nah, jadi di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, jadi pada saat itu Paulus yang telah diutus Allah itu, ia dikasih karunia, dia dikasih karunia Allah oleh Allah untuk memberitakan Injil pada saat itu. Gugup banget. Nah, jadi di dalam ayat pertama bahwa itulah sebabnya aku ini Paulus. Nah, ia adalah tahanan Kaisar Nero pada saat itu. Tetapi ia Paulus menyebut dirinya yaitu seorang tawanan Kristus. Ia tidak menyebut tawanan Nero. Tahu Nero apa? Seorang kaisar Romawi. Ya. Nah, pada saat itu Paulus tidak mau menyebut itu, tapi ia menyebut seorang tawanan Kristus Yesus. Karena hal itu, dengan menyebut dirinya sebagai tahanan Kristus, ia menunjukkan bahwa dirinya itu tergantung pada Kristus. Paulus tergantung hidupnya kepada Kristus. Di dalam boleh next. Ya, yang tadi ya, si Paulus itu adalah orang yang rendah hati, yang bijaksana, dan dia adalah salah satu tokoh penting dalam Alkitab yang dipanggil oleh Yesus yang mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lainnya. Kita sudah lihat bahwa Efesus itu kita lanjut ke dalam poin kita tentang tema bersyukur dalam kondisi tidak nyaman. Ada 3 poin yang penting yang saya ambil, yaitu yang pertama, mendengar dengan baik. Di ayat kedua mengatakan memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Mengapa saya mengambil tema mendengar dengan baik? Pada saat itu Paulus mendengar setiap perintah-perintah Allah pada saat itu. Saat ia memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, ia menyampaikan Injil keselamatan. Ia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Pada saat itu Paulus diutus Allah, bukan saja ia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Yahudi aja, tapi ia menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang non-Yahudi juga. Ada amin? Amin. Mengapa ia mendengar? Karena itulah dia tidak memiliki sedikit pun keraguan ketika ia mendengar. Seperti sama dengan halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita dipercayakan oleh orang lain, ketika kita dipercayakan oleh pemimpin kita, kita mendengar dengan baik, apa yang kita lakukan pasti itu berjalan dengan baik. Karena itulah dia tidak memiliki sedikit pun keraguan saat membicarakan kabar Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Allah pada saat itu. Di sini dia menyebut Injil itu sebagai kasih karunia Allah. Sebagaimana Paulus membicarakan tentang tugas penyelenggaraan dengan kasih karunia Allah yang diberikannya kepadanya, yaitu bahwa dia diberi wewenang dan diutus oleh Allah untuk menyelenggarakan pengabaran Injil, pengajaran Injil, terutama untuk melayani orang-orang yang bukan Yahudi.
Di sini ada yang pelayanan PI? Mahasiswa ada pelayanan PI? Nggak ada. Ada. Ya, pasti ya kan? Kita memberitakan Injil, pekabaran Injil ya kepada orang-orang yang belum percaya. Mungkin kita bukan hanya mengabarkan Injil yang kepada yang agama sedang saja. Mungkin dalam satu agama pun kita mengabarkan. Seperti pastor senior bilang, kita mengabarkan Injil kepada keluarga kita menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga kita di kampung, baik dimanapun itu berada. Jadi pekabaran Injil itu bukan saja menyampaikan hanya dengan agama lain. Dengan agama kita pun kita bisa menyampaikannya lewat firman Tuhan. Karena kamu sekali lagi dengan menyinggung mengenai Injil, dia berkata dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya. Ketika ia mendengar setiap perintah dari Tuhan, ia tidak ada pun sedikit keraguan untuk menyampaikan pengabaran Injil itu. Walaupun pada saat itu Paulus dianggap orang-orang Efesus, dia adalah orang yang berdosa pada saat itu. Karena itu Paulus memberitakan Injil itu pada saat itu dia sedang di dalam penjara, ya. Mungkin kita melihat bahwa setiap orang melihat background kita, seperti Paulus pada saat itu kan dia menyampaikannya sedang dalam penjara. Mungkin orang-orang yang disampaikan itu mungkin, kenapa kamu aja orang yang berdosa, mengapa engkau bisa memberitakan Injil pada saat itu? Tetapi ia dikasih karunia oleh Tuhan. Dia tetap merendahkan hatinya, ia tetap memberitakan Injil itu dengan baik kepada orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Yang kedua, poin yang kedua yaitu berani bertindak. Ketika ia mendengar, ia berani melakukannya, berani mengabarkan Injil. Mengapa ia berani? Ketika Paulus menyebutkan maksud abadi Allah yang ia laksanakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ia langsung berpikir tentang hak istimewa, bahwa ia memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dengan keberaniannya ia masuk melalui setiap iman kepada dia, dan di antara hak-hak istimewa yang kita miliki di dalam Kristus. Pada saat itu ia di ayat ke-12, di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Ketika dia mendengar, ia berani menyampaikan setiap pekabaran Injil itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Pada saat ia menyampaikan pekabaran Injil itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam kehidupannya ketika ia mau melakukan itu dengan sesuai dengan perintah Tuhan, dia melakukan pengabaran Injil itu dengan baik. Dia bisa melakukan pengabaran Injil itu dengan ia merendahkan hatinya, dengan kebijaksanaan yang ia lakukan. Mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu Saudara melihat banyak sekali di dalam ayat yang tadi kita telah baca, yaitu rahasia. Apa itu rahasia? Mengapa firman Tuhan ini, tema Efesus ini pasal 3 mengatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi? Apa itu rahasia? Di dalam ayat ketiga, ayat keempat dan 9, boleh Bapak Ibu teman-teman lihat di ayat itu bahwa di situ ada kata yaitu rahasia. Yaitu di dalam ayat ketiga, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Di ayat keempat demikian mengatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Di dalam ayat ke-9 juga mengatakan rahasia. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad itu tersembunyi. Apa itu rahasia itu tersendiri?
keselamatan dalam Yesus Kristus bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, agar menjadi umat yang baru bagi dirinya, agar orang-orang itu mengenal setiap keselamatan, ia mengenal setiap kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan juru selamat dalam kehidupan bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Allah pada saat itu. Allah menghendaki rahasia besar yang sudah tersimpan berabad-abad ini dan diberitakan kepada manusia sampai ke ujung bumi, dan Allah menghendaki semua yang beroleh keberanian dan jalan masuk kepadanya melalui jalan iman. Itulah poin yang kedua, yaitu berani bertindak. Yang ketiga, percaya sepenuhnya. Ketika kita mendengar, kita berani dan kita percaya bahwa kasih karunia Allah itu ada dalam kehidupan Paulus pada saat itu. Ia diutus oleh Allah, diberi kasih karunia oleh Allah pada saat itu untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Mengapa dikatakan percaya sepenuhnya? Di ayat ke-12 juga dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Mengapa kita perlu percaya? Paulus merasa Injil yang telah dipercayakan kepadanya, yang Tuhan percayakan kepadanya, kasih karunia Allah, karena bukti dari orang percaya itu ialah orang percaya itu telah dikaruniai oleh Roh dan dinyatakan sebagai penatalayan dari amanat agung. Jadi Paulus itu dipercayakan untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi pada saat itu. Ketika kita mendengar, kita berani, kita percaya, pengkabaran Injil yang kita sampaikan itu bisa kita lakukan dengan baik, bisa kita lakukan dengan firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita menyampaikan pengkabaran Injil itu, jadi pada saat itu Paulus dianggap bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia dianggap orang yang telah menganiaya orang-orang pada saat itu, dan dia sedang berada di dalam penjara, orang yang berdosa. Mengapa saya mengambil tema pada saat ini bersyukur dalam kondisi tidak nyaman? Pada saat itu Paulus dianggap bahwa dia adalah orang yang sangat hina, dia sangat berdosa pada saat itu, tapi dia tetap bersyukur, dia tetap bisa merendahkan hatinya di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman pada saat itu. Ya, teman-teman, mungkin kita di sini semua udah dapat ya mata kuliah pengkabaran penginjilan ya. Sudah apa ada yang belum? Sudah. Pasti kita ada kan yang namanya praktek penginjilan. Pasti kita ada yang namanya disuruh untuk melakukan penginjilan keluar. Siapa yang di sini sudah pernah melakukan penginjilan? Pasti semua ya, udah. Mungkin gak semua ya, tapi setengahnya. Apa yang kita lakukan pada saat kita menyampaikan kabar baik? Saat kita menyampaikan Injil kepada setiap orang? Pastinya kita perlu yang namanya pengenalan, ya kan? Mungkin saat kita menyampaikan kabar Injil itu, kita tidak langsung, halo, saya orang Kristen, gak mungkin dong, mana mau dia percaya. Kita mengenalkan seperti itu. Tetapi kita mengenalkan dulu dengan cara apa? Kita melakukan pendekatan. Ya mungkin Damai ya, Damai ini PI ya, orang PI. Ya kan? Ya dia suka penginjilan ya kan. Jadi pastinya apa yang dilakukan yang awal Damai? Pengenalan ya, pendekatan dulu kepada orang, pengkabaran Injil. Nah pada saat itu Paulus saat mengkabarkan Injil, menyampaikan
kabar baik bagi orang-orang yang bukan Yahudi, yang belum mengenal Tuhan. Dia dianggap bahwa dia adalah orang berdosa. Dia masuk dalam penjara. Emang dia bisa untuk menyampaikan kabar Injil pada saat itu? Tapi mengapa ia bisa menyampaikan kabar Injil itu? Itulah Tuhan memberikan kasih karunia Allah kepada Paulus itu. Dengan ia memberikan kasih karunia Allah kepadanya untuk orang-orang yang non-Yahudi, kita pun menganggap bahwa pelayanannya itu adalah sebagai kasih karunia, bukan sebagai beban. Bukan sebagai beban dalam Paulus. Ada dua hal tersebut di atas yang dimana berhubungan dalam penyampaian pekabaran Injil itu. Saat kita ingin menyampaikan pekabaran Injil, kita perlu yang namanya paham pengertian firman Tuhan itu. Jadi kita saat menyampaikan pekabaran Injil, kita perlu yang namanya paham terlebih dahulu untuk tentang firman Tuhan. Jadi kita menyampaikan Injil itu tidak membawa badan aja, ya kita sampaikan aja, oh ya seperti ini gitu. Tidak. Di sini orang yang tidak bisa PI sebelum menerima pengertian dari Tuhan, karena itu ia harus belajar firman Tuhan. Syarat untuk menyampaikan pekabaran Injil. Orang yang sudah menerima pengertian firman Tuhan. Saat kita sudah mengerti firman Tuhan pun, kita harus menyampaikan kabar baik itu. Kita harus menyampaikan pekabaran Injil itu. Jadi itulah firman Tuhan yang pada hari ini tema kita bersyukur dalam kondisi tidak nyaman. Bersyukur walaupun di tengah-tengah keadaan banyak sekali tantangan ataupun cobaan, resiko yang sangat berat dihadapi oleh Paulus pada saat itu, tapi dia tetap bersyukur. Semua di sini bersyukur kalau ada tantangan yang datang? Amin. Yakin? Yakin. Yakin dari mulut aja apa hatinya juga Dari yakin? hati. Dari hati yang dalam. Semuanya yakin ya. Amin. Pada saat ini yakin walaupun kondisi yang tidak nyaman, sangat tidak nyaman dalam kehidupan kita saat ini, kita harus bersyukur. Walaupun kadang ada ngeluhnya dikit ya. Aduh kenapa sih kok kayak gini lagi? Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kita setiap kesabaran ataupun karunia untuk kita lakukan dengan cara kita apa? Bersyukur kepada Tuhan. Next, boleh lanjut. Kesimpulan kita pada sore hari ini. Jadi saudara, jangan pernah kita tidak mendengar, tidak berani dan tidak percaya itu Tuhan, dan jangan jadi pribadi yang tidak punya pengharapan. Karena apa yang sudah kita terima saat ini yaitu keselamatan, dan kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi orang percaya, maka seharusnya tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi tawar hati, tapi yang ada adalah tekad yang besar bahwa hidupku menjadi terang, hidupku menjadi garam, dan hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang ada dalam hidupku. Amin. Baik, firman Tuhan pada sore ini kiranya semua dapat bisa memberkati kita semua di tempat ini. Mari lakukanlah yang terbaik untuk dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kita, lakukanlah itu. Yang bukan menjadi bagian kita, jangan dilakukan. Baik, firman Tuhan pada sore ini saya telah menutupnya, dan kepada Ibu Katsi membawa kita dalam doa. Kami datang dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Elsa. Kami berdoa Tuhan terus mengurapi anak-Mu dan memperkaya dia dengan hikmat dan pengetahuan yang benar tentang kebenaran-Mu. Kami yang sudah menyambut kebenaran firman Tuhan diberikan keberanian kepada kami untuk tetap percaya akan kuasa kebenaran-Mu itu, dan kami boleh sampaikan kepada orang
Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom.